Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarwo Songha. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda semuanya untuk sama-sama belajar dari pengalaman salah satu wanita yang gemar sekali memanfaatkan barang-barang limbah menjadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Pemateri kali ini jauh-jauh loh, datang langsung dari Bandung ya. Oke, sekarang kita langsung saja berkenalan dengan Teteh yang satu ini. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam, halo. Halo, iya. Nama lengkapnya siapa? Widi Asari. Oke, Teh Widi ya. Mm. Oke. Nah, Teh Widi mungkin bisa ceritakan awalnya Teh Widi berkecimpung di pemanfaatan barang-barang limbah itu bagaimana? Gitu. Nah, ceritanya sih emang dari dulu emang punya ketertarikan di pembuatan karya busana yang melibatkan barang-barang sisa gitu. Nah, awalnya emang iseng-iseng aja, terus lama-lama saya kebetulan mahasiswi dari Politeknik Tekstil. Nah, terus mendalami, wah ternyata karya busana yang melibatkan barang-barang sisa sih aku lebih sukanya. Karena kalau limbah kayak kayak serem banget gitu. Jadi aku lebih suka barang-barang sisa. Barang-barang sisa. Barang-barang sisa yang sisa garment. Jadi produksi garment yang diolah. Nah, ternyata itu masuk ke ranah sustainability fashion. Nah, di situ aku mendalami dan kebetulan aku ikut program magister di Politeknik Tekstil itu dan concernnya di sustainability fashion. Oke. Ini menarik banget, sustainability fashion itu apa sih? Sustainability fashion itu jadi kita sebagai, kalau saya ya melihatnya sebagai fashion designer, bagaimana kita aware terhadap karya busana yang kita ciptakan. Jadi kita peduli akan peduli apa sih material yang kita pakai itu aman nggak buat alam, sumber materialnya dari mana, siapa yang bikinnya itu. Jadi bukan hanya kita fashion designer bikin karya busana bebas semau kita. Nah, dari sustainability fashion itu aku mengambil ternyata ada hal yang perlu kita pikirkan selain kita bikin karya busana seimajinasi kita gitu. Yaitu aware terhadap lingkungan sekitar kita sih gitu. Oke. Nah, salah satu produknya bisa diberikan atau ditunjukkan kepada para penonton semuanya. Nah, ini tas ya? Ini tas kecil gitu, mini bag. Jadi ini hasil reka material yang aku bikin dari perca-perca. Jadi perca-perca dihancurin jadi bubur tuh. Kalau kita sih sebutnya sodi fiber. Nah, dari sodi fiber dipres pakai prosesnya termo press gitulah, pakai panas. Nah, udah jadi ngepres itu namanya non-woven atau felt. Non-woven felt ini jadi aku bikin tinggal digunting-gunting dan dipola gitu ya? Digunting-gunting terus kita bungkus. Oh, dibungkus dulu. Nama tekniknya quilting. Jadi aku bungkus si material limbah itu supaya nggak kabur-kabur nih, kan masih ada kabur nih. Kalau kita nggak bungkus itu ya bubar sih materialnya. Betul. Makanya aku gitu. pakai itu. Coba dong lihat. Nah, Boleh. wow, ini keren banget guys tuh. Dari barang-barang sisa tapi kemudian masih bernilai dan juga ini bagus banget tuh hasilnya tuh. Ini jadi desain masuk ke Indonesia Fashion Craft Award. Wow, di keren. Bali 100 besar, baru 100 besar. Wow. Doain aja mudah-mudahan bisa masuk lolos terus. Yang ini. Nah ini ada namanya gitu nggak sih atau tagline yang Teteh gunakan? Iya, jadi ini aku beri nama si karya ini tuh Beri Aku Waktu. Kenapa? Kenapa namanya Beri Aku Waktu? Jadi aku kalau lagi bikin karya busana terus nanya ke material yang aku pakai, sebenarnya kamu pengen apa sih wahai barang sisa gitu. Gitu. Terus mungkin mereka pengen bilang beri aku waktu dong supaya indah lagi. Nah, kayak gitu. Beri aku waktu itu sebenarnya mungkin supaya nanti ada waktu untuk memanfaatkan kira-kira benda ini mau dijadikan apa gitu ya. Lebih ke memberi lagi kesempatan lagi buat material itu kan si barang sisa itu udah dibuang aja gitu. Nah, gimana kita memberi waktu sebelum dia tidak berguna, jadi waktunya lebih panjang lagi supaya kamu tuh masih bisa indah kok sebelum kamu dibuang gitu. Ada panjang umur serta mulia itu. Gitu ya konsepnya ya. Oke, menarik. Nah, Teh butuh berapa waktu sih untuk bikin tas seperti ini?
Sebenarnya cepat, sehari 30 menit juga bisa ya. Oh ya? Sebenarnya. Yang lama itu kita cari bahan pendukung dari material ini. Nah, yang paling susah itu cari material tilenya. Tile ini fungsinya kan untuk ngebungkus. Nah, si material itu yang jarang aku temuin. Belum dapet tuh di mana sih pemasok yang betul-betul ada gitu. Karena tile ini bukan sembarang tile yang ada di pasaran. Yang pernah aku temuin ya, megang tile, oh ternyata ini tile khusus gitu, terus kuat, kalau ditarik itu nggak robek gitu. Oh, makanya lebih menggunakan tile yang ini ya. Oke. Nah, terus teh kalau teteh sendiri bahan-bahannya itu kayak yang kain-kain sisanya ini didapat dari mana ini? Kain sisa ini saya kerjasama dengan EcoTouch. Jadi suatu perusahaan yang di EcoTouch itu anak brand dari PT Super Betex. Nah, PT Super Betex ini mengolah limbah perca garment, perca-perca kecil itu menjadi non-woven. Nah, non-woven ini aku lanjutin lagi supaya menjadi karya busana gitu. Oh gitu. Nah, selain tas, ada benda-benda lainnya juga nggak sih yang hasil dari barang sisa ini? Ada. Jadi aku selain bikin tas ransel, sepatu, terus ada karya busana, sempat juga di fashion show kan di Lawangwangi. Itu Lawangwangi itu daerah mana? Bandung galeri art space gitu. Sudah pernah dipamerkan, itu bisa dicek aja di Instagram aku atau ke tagline-nya Lucy Pakan Sumbi. Itu acara kita tentang material ini dan digabungkan dengan seni pertunjukan gitu. Oh, nah ini ada tas ransel juga. Itu tas ransel yang bisa untuk mendaki gunung gitu? Enggak, kayak atau tas pinggang gitu biasa? Tas ransel biasa yang untuk buat kuliah kayak gitu lah. Oh iya, oke. Nah, ada tas ransel, ada sepatu, terus ada tas kecil juga gini, tas jantung. Terus ada apa lagi selain itu? Aku bikin peci, topi juga aku bikin, peci juga dari barang-barang sisa itu. Yang ini, dari material ini. Oh iya. Nah, terus kemudian selama pengelolaan ini apa sih kendala-kendala yang teteh hadapi? Kendalanya sih lebih eksplorasi pencarian material tile sih. Jadi si material aku lebih banyak kendalanya dari pemasok material tile, terus benangnya, karena aku pengennya ngelibatin juga material yang sisa-sisa juga kan. Nah, selain itu juga variasi warna. Jadi kan orang kalau mau beli kok bosennya warnanya abu, sementara kan abu itu dihasilkan dari campuran material warna-warni. Kalau disatuin color scale-nya ngeluarin ya abu gitu. Emang alaminya warnanya abu. Oh gitu. Kadang udah ini campur-campur ya warnanya ya? Campur-campur jadi warna abu. Jadi warna kain kalau campur-campur ngasilin warna abu gitu. Oh gitu. Kalau sebenarnya bisa juga ini jadi warna warna klasifikasi warna, asalkan dari awal ada dulu proses klasifikasi limbah. Jadi barang si limbah itu di kainnya diklasifikasikan warna biru, barang warna biru, warna hitam, pink. Jadi kan hasilnya non wovennya pink. Warnanya sesuai dengan yang kita inginkan itu ya. Nah, itu kan kita juga perlu kolaborasi dengan pabriknya, apakah mampu seperti itu atau tidak gitu. Oke. Nah, terus untuk kayak misalkan kayak teteh nih untuk mencari tile-tilenya nggak ada, itu apakah teteh mencoba untuk mencari bahan pengganti yang lain atau bagaimana? Sebenarnya udah coba cari bahan pengganti tile yang biasa gitu, ternyata hasilnya beda. Jadi udah cobain tile yang emang mungkin teman-teman tahu ya, tile buat gaun tuh, gaun pengantin, itu pernah aku coba, tapi ternyata nggak kuat dan sebagus tile yang aku pakai ini. Oh, ini ada tile khusus nggak sih namanya? Tile kaca namanya. Oh, tile kaca. Oke. Nah, untuk berarti yang tile kaca ini yang susah didapat ya? Oke. Berarti kalau misalkan nggak ada tile kacanya, berarti teteh nungguin sampai tilenya ada? Iya, nungguin. Karena aku udah coba tanya, Bu, ke pemasok tilenya, ada nggak sih tilenya yang pabriknya biar saya beli rolan gitu. Tapi ternyata ya namanya bisnis ya, dia juga tidak beritahu aku buat di sana, karena mereka pun perlu menjaga tile banyak ya? menjaga juga pasokannya dari mana lah. Betul gitu. ya. Nah, berarti kalau misalkan ada penjual tile kaca, teteh mau beli dong? Mau dong. Mau. Ayo, siapa yang kasih info ke aku? Nih, buat para penjual tile kaca silakan. Kalau teteh butuh banyak ya teh ya.
betul. Karena memang usahanya salah satunya memerlukan bahan untuk tilik kaca ini lumayan banyak ya Teh ya, gitu. Nah, terus Teh, kalau apa yang Teteh dapatkan ketika Teteh sudah mengelola barang sisa ini? Apakah ada semacam kepuasan batin atau ada hal lain yang Teteh cari dari mengelola barang sisa ini? Yang pastinya apa ya, kebahagiaan dari diri sendiri. Wah ternyata aku bisa nih, ternyata bikin produk yang belum pernah orang coba bikin gitu. Dan ternyata aku mewujudkan hayalanku, bukan hayalan sih, pertanyaanku terhadap material itu. Ternyata aku bisa memberikan waktu buat kamu loh gitu. Kalau aku suka berdialog, mungkin kayak orang gila ya, berdialog dengan material. Itu serius ngobrol bareng gitu? Enggak ya, pikiran kamu apa ya, mikir gitu. Kamu pengen apa ya? Oh mungkin dia tuh pengen beri waktu gitu ya. Oh pengen beri waktu, dia tuh pengen dikasih kesempatan lagi. Oh gitu, gitu. Jadi apa yang ada dalam benak Teteh itu akhirnya bisa terrealisasi gitu ya, dalam bentuk wujud yang bisa dinikmati gitu ya. Oke. Nah terus Teh, kalau selama ini gitu, Teteh kan sudah berkecimpung kurang lebih 2 tahun. Terus tadi produk Teteh tadi ada yang masuk di Bali tadi dalam acara apa? Indonesia Fashion Craft Award, IPCA. Nah IPCA itu ajang untuk apa sih Teh kalau boleh tahu? Itu ajang desain kompetisi craft dan fashion di seluruh Indonesia. Nah diadakan sama program Kementerian Perindustrian. Iya, jadi si IPCA ini adalah suatu program dari Bali Setup Center gitu. Pokoknya ada dari Kemenperin ngadain Indonesia Fashion Craft Award 2021. Nah di sini itu jadi seluruh desainer tekstil dan desainer fashion atau craft bisa ikut kompetisi buat ajang membuat karya yang berangkat dari sustainability gitu. Gitu. Berarti itu kayak seleksi kan? Ya, ada syarat-syaratnya juga kan biasanya kan? Jadi seluruh Indonesia diseleksi, nanti masuk 100 besar di coaching, masuk 14 besar langsung jadi siapa ya Indonesia Craft Award yang menerima penghargaan itu. Iya, semoga ini bisa mendapatkan penghargaannya ya. Oke. Beri aku waktu gitu ya. Oke. Nah, terus Teh, apa nih tips ataupun saran dari Teteh untuk para orang yang ingin belajar atau ingin memulai mengelola bahan-bahan sisa tadi menjadi sesuatu yang bermanfaat? Sebenarnya kalau mau yang terdekat aja dulu, misalnya kita punya baju nih, baju lama jangan langsung dibuang, bisa dijadiin kreasi, entah bisa jadi tas, entah bisa jadi material sarung bantal. Pokoknya dicoba dulu gimana sih material itu. Aku sih concernnya di baju ya. Material itu bisa jadi sesuatu yang lain gitu sebelum kita buang ke tong sampah gitu. Jadi sebenarnya kita kalau ingin memulai ya mulai aja dari terdekat kita gitu. Yang terdekat dulu. Oke. Nah terus terkait teknik Teh, ada nggak teknik-teknik khusus untuk para pemula gitu yang ingin coba kayak buat seperti Teteh, mungkin kayak sarung bantal atau baju gitu, ada teknik-tekniknya tersendiri nggak sih untuk bikin itu gitu? Kalau misalnya kan aku pun masih kolaborasi dengan pabrik nih kalau mau bikin yang emang harus dihancurin. Nah kalau misalnya punya perca-percaan, kita kan bisa di patchwork tuh, bisa digabung-gabungin, dijahit terus jadi sarung bantal. Itu sebenarnya bisa pakai alat sederhana. Kita punya jarum, benang, gunting, tinggal satuin gitu. Ya, jadi sangat simpel sekali ya, karena alat-alatnya bisa di sekeliling rumah kita ya. Oke, terus yang ketiga mungkin untuk para pemula juga, apakah bisnis ini ataupun mengelola sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat ini butuh banyak dana atau tidak? Sebetulnya enggak. Yang perlu dimiliki adalah kreativitas. Karena kita perlu bukan uang aja sih yang kita punya. Kreativitas gimana kita menghasilkan uang dari yang tidak berguna ini gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal uang, jadi saya kepikiran satu lagi. Mungkin buat para pemula juga bingung ketika hasilnya sudah ada nih Teh. Kemudian ini mau dipasarkan kemana gitu.
Nah itu juga jadi PR kita ya, perlu ada target market yang tepat buat memasarkan produk kita pakai siapa sih. Nah di situ juga ada perencanaan. Jadi sebelum kita bikin karya busana atau sesuatu yang kita bikin suatu karya apapun gitu, mau dijual kemana sih? Apakah dipakai sendiri? Apakah ini hanya sebagai kreativitas yang udah aja buat pameran? Itu juga ada perlu dipikirkan sih gitu. Makanya aku juga belum berani produksi banyak karena masih terus riset gitu. Sebelum nanti kalau kita bikin banyak ternyata malah numpuk, kan kita malah nambah lagi sampah lagi sisanya gitu ya. Gitu. Oke, betul sekali. Nah, oke Teteh, mungkin terakhir apa pesan-pesan Teteh untuk para penonton yang ada di rumah yang ingin belajar memanfaatkan barang-barang sisa menjadi barang-barang yang bermanfaat? Iya, buat teman-teman atau sahabat-sahabat Jarwo Songha yang ingin bikin karya dari barang-barang sisa, jangan jauh-jauh dulu nih. Di rumah ada kancing, ada misalnya jeans biasanya kan yang teman-teman punya tuh, jangan dulu langsung dibuang. Kita bikin dulu sesuatu, bisa cari-cari sekarang banyak sih di Google atau di mungkin teman-teman tahu Pinterest. Nah bisa di searching, bisa diapain sih gitu. Sebenarnya dari yang terdekat dulu aja dan semampunya kita dulu. Mungkin di situ bukan jadi, mungkin bakal dapat kendala ya, tapi di situ juga pasti ada jalan buat terus berkarya. Betul. Oke. Terus berkarya deh. Betul. Luar biasa. Oke, mungkin selanjutnya adalah ada lagi yang mau ingin Teteh sampaikan, mungkin mau promosi tentang usaha Teteh buat para penonton juga bisa mengaksesnya di mana, atau ada apalah yang ingin Teteh sampaikan lagi sebelum kita menutup video kali ini. Buat teman-teman yang pengen lihat karya-karya aku tuh bisa dilihat aja di Instagram @ashariwidi. Nah di situ teman-teman bisa lihat. Sebenarnya akun Beri Aku Waktu belum ada karena ini belum launching. Sebenarnya dibocorin nih. Berarti ini baru pertama ya? Oke, iya, mudah-mudahan nanti banyak yang nonton, banyak yang suka produknya juga. Bisa dilihat di Instagram aku @ashariwidi. Di situ teman-teman bisa lihat fashion show aku pakai material yang ini. Ada sepatu juga, ada topi, bisa dilihat di situ sih, bisa dikepoin. Lengkap ya. Oke. Teteh terima kasih sekali lagi. Ini jauh-jauh Teteh dari Bandung, saya dari Lampung. Kita ketemunya di Tulang Bawang Barat ini. Masih dalam satu rangkaian festival Tiuh-Tiuh. Oke. Emang keren banget ya tuh Boba ya. Keren selalu banget ada yang baru ya. Mendatangkan pemateri-pematerinya dari luar supaya kita warga Lampung di sini khususnya di Tubaba bisa banyak belajar begitu ya. Saling sama-sama belajar. Betul. Oke Teteh, sekali lagi terima kasih. Semoga bisa jumpa lagi di lain kesempatan. Bisa jumpa lagi, bisa wawancara lagi. Mungkin nanti Teteh sudah jadi desainer internasional. Amin, amin. Bisa ketemu lagi, mudah-mudahan masih inget ya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan semoga bisa menginspirasi Anda semuanya untuk terus berkarya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.